Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Zim di sini dan di channel Zim Your Life. Dan seperti biasa kali ini saya akan melakukan unboxing barang lagi sesuai dengan thumbnail yang telah kalian klik. Artinya kalian sudah tahu jenis video apa yang kalian ingin tonton sekarang. Ya tentu aja power bank. Ini paketnya btw baru aja datang ya. Ini gue beli dengan harga sekitar 130 atau 120 tuh, aku lupa. Nah sebelumnya saya sudah pernah review power bank merek robot yang udah pernah saya review mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Itu udah lama. Nanti saya akan kasih tahu kondisinya sekarang. Ini berarti udah 4 tahun ya. Masih ada robotnya sekarang ya. Nah, di sini langsung aja tanpa basa-basi langsung jadi buat teman-teman ya. Nah, di sini. Oh ya, BTW kalau misalkan kalian ingin membeli barangnya bisa kalian klik linknya di deskripsi di bawah ini. Oke. Jadi bubble-nya lumayan ya, tapi cuma 1 layer, tapi nggak apa-apa karena untuk ukuran power bank ini bukan benda yang ringkih. Nah, ini dia unit power bank ya teman-teman ya. Di sini ada keterangan 22,5 watt. Di sini dia bisa ngeklaim bisa ngecharge sebesar itu wattnya. Apakah itu benar? Nanti kita akan coba. Nanti saya akan coba di HP yang ini ya, merek Poco X5 5G. Apakah emang se-fast charging itu dengan HP yang support 33 watt? Nanti kita coba. Dari sini untuk PTD-nya ini terlihat sederhana aja ya. Di sini ada berbagai spesifikasi. Nah, di sini ada ini ya, dia tampilannya BLED display dan dia sudah dual way fast charging, artinya dia bisa input bisa output. Jadi kalian nggak usah takut kalau misalkan kalian nggak salah colok, karena di sini kalau nggak salah ada 5 port ya. Ini ada 20 watt fast charging, ini ada 10.000 mAh. Ini standar power bank 100 ribuan ya. Mungkin SMA 100, kalau memang power bank yang 10.000 mAh itu dia lebih fleksibel karena sekaligus bisa dibawa ke bandara. Karena setahu saya di bandara tuh nggak boleh bawa power bank di atas 10.000 mAh. Kalau misalkan saya salah, kalian bisa komen aja di bawah. Dan jangan lupa ini terbilang cukup berat ya, tapi juga masih bisa enak aja kalau misalkan kalian taruh di kantong, karena memang bentuknya yang slim. Mengingat ini cuma 10.000 mAh, beda lagi kalau misalkan kalian ambil yang varian 20.000 mAh. Nah itu bakal lebih berat lagi teman-teman, hampir 2 kali lipatnya dari tebalnya. Langsung aja kita buka ya. Di sini ada segelnya ya, masih tersegel. Saat ini belum dibuka. Nah, sini untuk tampilan awalnya bisa kalian lihat, tinggal tarik aja. Nah, di sini kita cuma mendapatkan satu kabel data ya. Ini merek Baseus. Mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi pokoknya ini ya lumayan jelas lah. Jadi ini bukan kabel yang kaleng-kaleng, bukan yang kabel-kabel 10 ribuan, 15 ribuan yang kalian dapat di toples ya. Ini kabelnya beneran Baseus. Ini kita buka ya, tapi nggak usah, tar dulu ya. Nah, di sini untuk unit power bank ya, kalian bisa tarik aja sini. Oh, dari mana nih ya? Nah, tarik. Nah, oke, di sini tuh kelihatan ya, aksen 22,5 wattnya terlihat glossy dan based on user, ya berdasarkan pengguna ya. Ya tergantung berapa watt support fast charging HP kalian yang punya ya, gitu. Di sini untuk bodinya sini ada keterangan spesifikasi 10.000 mAh, dan mungkin tidak bisa dilihat secara kasat mata ya. Mungkin coba kalau misalkan saya senterin lagi. Nah, kelihatan nggak? Betul, kayaknya nggak kelihatan ya. Ya pokoknya begitulah. Nih ada kelihatan ya tuh spesifikasinya, mungkin nggak terlalu jelas, cuman terbilang 10.000 mAh, made in China. Jenis baterainya dia menggunakan polimer baterai. Itu sudah menjadi standar power bank yang bagus di zaman sekarang. Tapi itu bukan berarti baterai jenis 18650 itu jelek ya teman-teman ya. Karena kebanyakan ya kalau baterai itu dia lebih mengutamakan compactnya, lebih mengutamakan ya mudah dibawa kemana-mana. Kalau misalkan baterai yang berbentuk tabung itu 18650 merek lithium ion, dia memang terbilang lebih berat. Tapi ini polimer. Ya sekali lagi kelemahannya untuk polimer itu dia ada resiko kembung. Kalau misalkan usia baterainya sudah menyentuh, ya mungkin sudah tua, mungkin di atas 5 tahun, itu baterainya akan kembung, dan itu normal teman-teman ya.
Ya, di sini masih disegel ya, ini biasa, nanti bisa kita kletek. Di sini hanya ada satu tombol power. Untuk atasnya kita mendapatkan ada 5 port ya di sini ya. Di sini ada lightning, keren ya. Di sini powerbank menyediakan lightning, jadi bisa untuk iPhone. Di sini ada Type C, di sini ada micro USB. Ini pokoknya ramah banget ya. Ini di zaman sekarang di Inbig 2026 ada micro USB ya, sorry. Di sini ada 2 USB-A ya, bisa kalian colokin kalau misalkan kalian mau ngecas lebih dari satu handphone. Mungkin ya kalau misalkan ideal 2 handphone itu sudah maksimal banget ya. Kalau bisa jangan sampai 5 HP, karena mungkin akan menyebabkan overheat. Kalau misalkan kalian belajar tentang elektronik mungkin tahu alasannya. Di sini ada tombol ya biasa ya, di sini ada tulisan Baseus biasa, dan di sini ada spesifikasi lengkapnya teman-teman. Nah, ini mungkin nggak bisa kelihatan ya. Di sini dia ratingnya, inputnya dia sekitar 5 volt 2 ampere ya, artinya bisa sekitaran 10 watt. Itu sadar banget. Dan untuk outputnya bisa kalian di sini 5 volt 2 ampere sama-sama 10 watt. Dan di sini rating yang bisa kalian dapatkan itu 9 volt. Ini 9 volt ini secara maksimalnya teman-teman ya. Ada 9 volt 2 ampere, artinya 18 watt bisa kalian dapatkan sekitar itu. Tapi balik lagi gimana jenis HP kalian. Kalau misalkan HP kalian support lebih dari 18 watt, ini akan bekerja lebih maksimal. Nanti kita akan coba, akan kita buktikan. Nantinya kita klik ya. Nah, di sini keterangan baterainya 82% teman-teman. Ini bagus sekali, artinya baterainya tidak mengalami kebocoran. Karena setahu saya baterai powerbank itu memiliki beberapa kelemahan. Ketika disimpan dia akan berkurang dan mengalami disipasi daya. Karena misalkan kalian gak sengaja menaruh powerbank dijemur, misalkan di bawah sinar terik matahari, itu nggak baik teman-teman. Ini artinya powerbanknya bagus, dia bisa menjaga kapasitas baterai. Dan sebenarnya bisa kalian lihat tanggal produksinya. Oh ya, tidak lupa ini kelewatan teman-teman. Di sini ada kartu garansi ya, kartu garansi dan stiker-stiker lucu ya. Mungkin bisa kalian simpan aja, ini selera kalian. Kalau misalkan tempel-tempel aja atau taruh di HP kalian bisa. Ini udah nggak ada lagi ya, oke. Nah, di sini 82%, nanti kita kletikin aja. Nah, sekarang mau nyoba lihat kabel datanya sepanjang apa teman-teman. Ini kelihatannya pendek banget ya, tapi nggak apa-apa sih, ini bukan kabel utama karena nggak mungkin akan saya pakai ya, karena ini terlalu pendek tuh, cuma segini, mungkin 30 cm doang mah ada kali ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai koleksi kabel data saya aja, tapi saya akan tetap menggunakan kabel data Type C original dari HP saya aja. Nah, pokoknya di sini sudah rapi teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan powerbank lama saya. Di sini adalah powerbank telah saya review sekitar 4 tahun yang lalu. Ini kondisinya, dan dia ya sudah rada kembung. Itu wajar karena memang pemakaiannya ini cukup intensif. Saya sering memakai ini ketika masuk kelas, selama saya sudah kuliah saya sering menggunakan powerbank ini karena memang ada kegiatan outdoor atau memang material lagi banyak, jadi saya nggak sempat ngecas, jadi saya akan pakai terus ini setiap hari ya. Jadi wajar kalau misalkan ini baterainya rada kembung. Ditambah saya secara nggak sengaja pernah naruh powerbank ini di atas terik matahari atau di mana, mungkin di mobil, lupa ya. Dan di sini kapasitasnya masih 70%, ini barusan saya cas sih. Tapi kalau misalkan untuk ngecas ini masih bisa, walaupun kapasitasnya sudah berkurang mungkin sekitar 50% ya. Tuh ya, mungkin ini sebagai tambahan informasi aja kepada kalian. Dari sini sebagai inti dari video ini saya akan ngecek apakah beneran 22 watt yang bisa kalian ya lihat sendiri di sini. Di sini baterai sekarang 82%. Mungkin nggak bisa fokus ya. Oke. Nah, di sini mungkin masukin aja lewat USB biasa karena saya nggak punya kabel Type C to Type C. Saya dicolokin ke sini. Apakah aktif teman-teman? Nah, ini terlihat ya 82% dan plus quick charge, artinya memang terbukti ini lebih ke fast charging ya teman-teman. Nah, di sini kelihatan ada keterangan di sini tulisannya out, artinya dia mode output. Tapi kalau misalkan kalian ingin ngecas nanti akan keluar tampilan input. Nah, di sini ada mode out ya, ini keren banget. Jadi untuk menghindari kalian salah colok. Nah, oke, di sini teman-teman setelah menunggu selama 10 menit, jadi persentase yang telah naik itu sekitar 9%, dari yang awalnya itu 83%, sekarang
92%, dan di sini ada persentase yang berkurang ya teman-teman, dari 82 menjadi 78. Ini artinya powerbank ini terbukti 20, mungkin tidak 22,5 watt, karena yang membuat HP ini menjadi 33 watt karena ada pin spesial yang hanya dimiliki oleh suatu brand tertentu. Jadi mungkin powerbank ini tidak bisa menggantikan kecepatan tersebut. Kalau misalkan dilihat dari spesifikasinya, dia hanya bisa mendapatkan maksimal 9 volt dan 2 ampere. Itu artinya kita hanya bisa mendapatkan 18 watt itu secara maksimalnya. Yang penting powerbank tersebut sudah di atas 15 watt. Oke, kalau misalkan powerbank di atas 15 watt itu terbilang itu sudah cukup oke untuk ukuran sebuah powerbank. Jadi kalau misalkan kalian mau kecepatan yang lebih dari itu, kayaknya powerbank itu lebih tidak direkomendasikan. Mungkin kalian bisa mengambil yang lebih mahal di atasnya, atau enggak kalian bisa ambil yang 30 watt di merek Baseus tetap aja ya. Di sini 92% yang bisa kalian lihat, mungkin tidak bisa kelihatan di sini karena mungkin kameranya harus diatur manual lagi. Ini kita cabut aja ya. Nah, di sini tersisa 77%, artinya dia hanya berkurang 5% ya. Jadi untuk perbandingan ini 5%, ini naik 9%, ini sudah cukup bagus. Kita mengingat baterai health-nya sudah sekitar 79%. Jadi ya mungkin ini hanya sekitar 4000 mAh ya, yang tadinya tuh spesifikasinya hanya 5000 mAh. Ini baterainya tinggal 4000 mAh karena memang ya usia pakai. Ini HP juga udah berumur 3 tahun lebih. Ini powerbank juga karena dia masih terbilang baru, makanya dia masih bisa memberikan performa yang memuaskan. Nah, di sini BTW ada beberapa fitur teman-teman ya. Kalau misalkan kalian tekan nama di sini, untuk segala ini bisa kalian buka aja sebenarnya, tapi ini nanti dulu ya teman-teman ya. Jadi sini sudah terbukti mungkin tidak mencapai 22,5 watt secara nggak langsung, tapi itu gimana HP kalian ya teman-teman. Karena ada beberapa HP yang tidak memerlukan pin spesial, karena ini kan kabel dari Xiaomi ya, kebetulan dia memiliki pin tertentu yang nggak dimiliki sama brand lain. Makanya karena ini powerbank yang mereknya Baseus, bersifat universal dan ditujukan untuk bisa recharge semua jenis HP, jadi ya wajar aja hanya mendapatkan sekitar 18 watt. Ini sayangnya saya nggak punya USB tester ya, jadi nggak bisa membuktikan secara akuratnya di sini. Kalau misalkan kalian ingin melihat lebih jelasnya, bisa kalian coba cek video dari orang lain aja ya teman-teman ya, mungkin yang lebih detail, lebih proper reviewnya. Di sini saya hanya menyampaikan secara singkat aja. Dan itu aja mungkin review singkat dari saya. Kalau misalkan kalian suka, bisa kalian klik tombol subscribe, atau kalau misalkan kalian ada saran barang-barang elektronik yang murah sekitar 1 ribuan, bisa kalian cek komen di bawah aja teman-teman. Kalian aja bisa saya review dan itu bisa lebih bermanfaat kepada banyak orang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke.